Senin besok, berkas perkara Verdi Sambo akan dilimpahkan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, termasuk di dalamnya adalah surat dakwaan. Lalu bagaimana surat dakwaan ini disusun untuk membuktikan dugaan pembunuhan berencana dan bagaimana juga kesiapan pengacara Eliezer untuk membuktikannya. Kami bahas bersama dengan mantan Hakim Agung Gayus Lumbun dan pengacara Eliezer Roni Talapesi. Selamat petang Bapak-Bapak. Selamat sore, selamat petang Mbak Adri. Saya ke Pak Gayus terlebih dahulu. Pak Gayus, besok kan akan dilimpahkan berkas perkara Verdi Sambo CS ke pengadilan. Sebelum dilimpahkan, apa yang betul-betul harus diperhatikan jaksa dalam menyusun dakwaan, membuktikan kasus pembunuhan berencana? Ya, karena dakwaan primernya adalah 340, artinya ini sebuah perkara yang sangat pelik ya, yang dibuktikan adanya perencanaan pembunuhan dengan ancaman hukuman mati seumur hidup atau 20 tahun. Artinya bahwa hakim itu harus benar-benar bisa membaca pikiran ya, yang material, bagaimana pikiran seseorang itu betul-betul merencanakan. Ini esensi keadilan yang tertinggi. Tidak hanya bukti-bukti yang menunjukkan itu, tetapi juga bagaimana orang bisa membaca pikiran orang tentang dia telah berencana untuk melakukan tindak kejahatan yang maksimal dengan berdarah dingin. Kalau disebut sebagai 340 itu berdarah dingin, dengan tenang, dengan tidak ragu-ragu. Itu esensi dari berencana itu menurut para ahli. Baik. Artinya dia melakukan itu dengan santai, dengan tadi saya katakan itu seperti berdarah dingin dalam melakukan. Itu yang sesungguhnya diartikan dengan berencana, karena ada di pikiran orang. Kepala itu jadi tembak, tetapi pikiran tidak pernah mati. Nah, ini yang harus digunakan secara maksimal agar hakim yakin bahwa menjatuhkan pidana mati itu memang tepat. Gitu. Oke. Baik, kalau menurut jaksa kan besok ini akan dilimpahkan ke Pengadilan Jakarta Selatan. Kalau begitu, apakah yang dilihat dari Pak Gayus sendiri ini besok benar-benar akan terjadi pelimpahannya dan artinya sudah siap nih dakwaannya? Ya, tentu sudah harus siap. Untuk tadi saya katakan peliknya untuk memastikan pembunuhan ini telah direncanakan oleh terdakwa. Dan kita mengikuti berita di media, jadi belum kita ikut di secara formal besok ya, baru kita dengarkan langsung. Tentu dimulai dengan hakim menyatakan bahwa sidang dibuka dan terbuka untuk umum. Kenapa mesti terbuka untuk umum? Itu hak dari terdakwa agar betul-betul diadili seperti apa yang terjadi dalam persidangan. Tidak ada yang tutup-tutupi. Nah, ini persoalan dimulainya demikian. Kemudian ditanya kepada terdakwa apakah dia dalam keadaan sehat untuk mendengarkan dakwaan jaksa dan dapat mengerti isi dakwaan itu. Itu yang kedua. Kemudian sidang ini memang terbuka untuk umum, kecuali ada bagian dari perkara ini yang menyangkut susila, yang menyangkut keselamatan negara, yang menyangkut hal-hal kepada seseorang yang diperiksa juga dalam keadaan masih di bawah umur. Ini beberapa hal yang mungkin perlu diperhatikan lebih dahulu oleh masyarakat. Oke, nah tadi dikatakan oleh Pak Gayus adalah sulit, memang sulit gitu ya, kategorinya sulit untuk membuktikan, harus cermat juga untuk membuktikan apakah seseorang ini benar-benar melakukan pembunuhan berencana. Nah, bagi Eliezer sendiri kan dikenakan pasal pembunuhan berencana. Bagaimana ini mematahkan kalau benar-benar Eliezer tidak ikut dalam pembunuhan berencana, Bung Roni? Ya, Mbak, di sini kan kita lihat bahwa yang disangkakan itu adalah pasal 338 dan 340 ya. Di situ sudah sangat jelas, dengan sengaja. Nah, kalau dengan sengaja berarti mengetahui atau menghendaki. Nah, dalam proses pemeriksaan pendampingan saya dengan klien saya Baradae, bahwa analisa saya bahwa tidak terbukti bahwa klien saya ini tidak mengetahui ya. Jadi tidak mengetahui apa yang terjadi, dia hanya melaksanakan perintah, pertama itu. Yang kedua, dalam proses tapi kan termasuk juga melakukan perintah yang disuruh. Kalau perbuatan klien saya, kami tidak mengelak, betul melakukan itu, tetapi kan ada sebab dan akibatnya. Nah, ini adalah rangkaian kronologis yang tidak bisa. Bayangkan saja kalau pangkat paling rendah, tingkat paling rendah Barada berhadapan dengan jenderal yang saat itu. Tapi nanti kita akan buktikan di pengadilan. Nah, itu nanti kita akan sampaikan di pengadilan secara terbuka. Oke.
Nah, oke. Kalau gitu Pak Gayus, nah dalam kasus Eliezer sendiri nih ingin membuktikan bahwa dia disuruh diperintah, tapi dikenakannya pasal 340. Ini membuktikannya bagaimana nanti? Ya tentu sebawahan betul harus tunduk pada pimpinan ya. Tentu nanti yang dianalisis adalah jenis perintahnya. Apakah perintahnya ini betul-betul untuk membunuh atau perintahnya ini untuk suatu hal, dan apakah dengan tekanan yang kalau kita sebut sebagai perkara notwear ya. Notwear itu adalah satu keadaan memaksa yang karena keterpaksaan saja baru melakukan. Ini nanti akan dianalisis. Dua analisis perbuatan dan analisis yuridis yang berkaitan. Itu untuk pasal-pasal mengatur mengenai notwear, tapi bukan overmah bagi saya. Overmah itu ada karena sesuatu kekuatan ketentuan, misalnya hukum, itu baru orang mengeksekusi karena perintah. Nah, ini bukan, ini notwear ya. Artinya ini ada sesuatu yang menjadikan dia harus melakukan. Oke, nah kalau misalnya bagi Eliezer sendiri, apa lagi yang sedang disiapkan selain tentunya kesaksian dari Eliezer itu sendiri, Bung Roni? Ya, sorry, saya. Ya, apalagi yang disiapkan oleh Anda dan tim selain menyiapkan tentunya keterangan dari Eliezer sendiri? Ya pastinya dalam pembelaan ini kita akan maksimal ya. Kita melihat bahwa Baradae ini sepanjang proses penyidikan ini kooperatif. Dan poin yang pertama yang membuat kita melihat bahwa dia kooperatif dan konsisten karena ikut didampingi juga oleh LPSK ya. Dan sebagai status sebagai GC sudah diatur oleh Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban nomor 31 tahun 2014 bahwa saksi kunci atau saksi mahkota yang membuka terang perkara ini mendapatkan keadilan juga begitu. Jadi pertimbangan untuk jaksa dan hakim. Nah, kami juga akan mendorong kepada LPSK untuk membuatkan surat rekomendasi kepada jaksa dan hakim mengenai status GC klien kami. Nah, di sini perlu diingat bahwa klien saya ini kan yang membuka kasus ini menjadi terang benderang. Tetapi dalam posisi perkara ini memang saksi yang lainnya juga menyampaikan berbeda dengan keterangan klien saya. Tapi prinsipnya bahwa klien saya tetap konsisten menyampaikan sesuai dengan apa yang dihadapi. Tapi adakah juga yang disiapkan nih, Bung Roni? Kalau nanti kan memang bertemu dengan Ferdy Sambo ya, karena kemarin saja tegang begitu ya pada saat di kejaksaan. Ya, pastinya kan kita fokus kepada mental klien saya supaya siap menghadapi persidangan. Sudah ada pendampingan juga dari psikolog, kemudian dari rohaniawan. Nah, mengenai apa yang disiapkan oleh tim penasihat hukum, pastinya ada beberapa strategi yang buat yang saya akan sampaikan nantinya di pengadilan. Kalau terlalu dini kalau saya sampaikan sekarang, tetapi sedikit saja saya sampaikan bahwa kita siapkan ahli yang secara profesional dan kemudian akademisi yang terpanggil secara kemanusiaan untuk membantu Baradae. Ada beberapa ahli yang akan membantu kita di persidangan. Jadi ada ahli dan akademisi yang nanti sudah disiapkan ya dari Eliezer ya? Betul, Mbak. Saya ke Pak Gayus terakhir. Pak Gayus, keluarga, masyarakat, terutama untuk keluarga Yosua ya, ingin hukuman yang paling berat, seberat-beratnya. Tapi bagi hakim akan menghukum setimpal dengan perbuatannya. Nah, ini dilemakan nanti untuk menentukan apa putusan dari hakim. Ya, hakim harus memberikan satu putusan seadil-adilnya ya. Artinya hakim itu mempertimbangkan berbagai aspek ya. Perbuatan ini sudah terjadi. Lalu aspek apa yang kita akan mendapat keuntungan dari hakim menghukum berat atau tidak menghukum berat ya. Ada benefit apa secara legal ya. Negara ini diatur secara hukum. Tentu putusan hakim menjadi penting buat negara. Saya berpendapat kalau semua terdakwa dan perkara yang berat ini, artinya perkara yang matinya orang ini mau menjadi justice collaborator atau GC, itu hal yang paling baik dalam kehidupan hakim untuk memutus perkara yang adil, karena seorang GC itu akan menceritakan, membuka semua perkara, bekerja sama untuk pengadilan, bahkan kepada terdakwa utama yang buat itu pun demikian sebenarnya. Pelaku utama tidak bisa menjadi GC, tapi sifat-sifat GC bisa digunakan kalau dia membongkar semua apa yang dilakukan dan lembaganya memberikan ruang seperti apa. Itu akan sangat menjadikan hakim itu memahami bahwa benefit yang didapat, kemanfaatan didapat dari putusan hakim itu akan sesuai untuk kepentingan negara dan masyarakat. Tapi untuk Ferdy Sambo?
ya, tidak bisa menjadi GC karena dia pelaku utama, tetapi sifat-sifat dari pelaku dari GC itu kalau digunakan itu membuat hakim akan mendapatkan manfaat putusan akan bermanfaat. Dia mau membongkar semua persoalan, mau membongkar perbaikan ke depan nanti untuk kepolisian yang lebih baik lagi. Ini akan menjadikan pandangan hakim biasanya juga akan meringankan. Oke, terakhir Bung Roni, perlindungan nantinya ketika dalam sidang, khususnya untuk Eliezer sendiri. Bung Roni? Iya, sepertinya kami terputus, tapi kami tadi sudah tangkap beberapa pernyataan dari Bung Roni bahwa memang Ya, sudah siap. Mbak Audrey, kami percaya bahwa proses awasi obat. Iya, bahwa proses ini kami percaya akan berjalan lancar, akan secara hakim akan memimpin secara adil, kemudian jaksa juga pun akan melihat fakta-fakta yang ada ya. Jadi kami mempercaya bahwa proses penegakan hukum ini adalah proses penegakan hukum yang berkeadilan. Jadi menempatkan posisi dari semua peran dari para tersangka ini ya secara adil. Nah itu kami mempercaya bahwa nanti semuanya akan berjalan lancar seperti itu, Mbak. Ya, kepercayaan dari publik itu yang terpenting untuk tetap mengawal kasus Verdi Sambo dan rekan-rekan ini dalam kasus pembunuhan berencana Yosua dalam persidangan nanti. Terima kasih Pak Gayus Lumbun, mantan Hakim Agung, terus kemudian ada Bang Roni Talapesi, pengacara Eliezer sudah bergabung bersama kami di Kompas Petang. Sehat selalu Bapak-Bapak.